Satu pelanggaran kode etik ya yang diduga dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat. Kemudian tadi itu juga kita laporkan mengenai tindakan penganiayaan ya, pengeroyokan oleh GMBI terhadap santri. Kemudian ya yang ketiga juga kita minta supaya jangan terjadi sampai kriminalisasi terhadap para ulama di Indonesia ya. Dan kita minta supaya institusi kepolisian bersikap profesional dalam menangani laporan-laporan masyarakat. Tidak semua laporan masyarakat itu bisa ditindaklanjuti karena membutuhkan syarat-syarat, terutama misalnya terkait dengan lokus dan tempus delictinya ya. Ya tadi akan ditindaklanjuti, akan disampaikan kepada pimpinan mereka begitu ya. Bukan atas instruksi Kapolda, catat. Dan tidak ada satupun, ingat, Kapolda walaupun sebagai Dewan Pembina tidak ada hierarki memerintah langsung, karena dia adalah seorang pendidik, mendidik kepada kami yang di Dewan Pimpinan Pusat. Nah, sewaktu-waktu kalau Dewan Pimpinan mengundang ke distrik, baru memberikan pendidikan pencerahan. Dan saya bangga terhadap seorang Kapolda, pejabat Polri yang mau mendidik kami. Bayangin kalau kita tidak dididik dulu oleh akang-akang. Boleh tahulah sejarah GMBI seperti apa dulu. Bahwa kejadian kemarin itu kita sudah jelas-jelas bukan kita yang memulai. Bukan kita yang memulai. Nah kalau mau jujur, FPI mau jujur sekarang, mana cari faktanya, buka faktanya, sama-sama laporkan kita. Kalau memang kita ini peruksak, laporkan. Tapi kita sudah akan melaporkan FPI yang jelas-jelas meruksak sekretariat. Dan kita mesti satu komando. Baik. Ada dua keterangan tadi ya dari jubirnya FPI ya, Munarman dan juga Fauzan Rahman ketuanya GMBI. Tidak apa-apa emosional asal salurannya tetap saluran hukum. Jadi tetap on the track gitu ya Pak Awi ya. Nah sejauh ini Pak Awi laporan keduanya sudah masuk seperti apa pemeriksaannya? Ya tadi yang saya cerita yang dari awal tadi terkait dengan pengurusan mobil, kemudian ada penganiayaan, kemudian berkembang nanti ke luar kota yang tadi di Ciamis, di Tasik, dan di Bogor, itu semua lagi proses. Dan termasuk yang sudah terbuka pelan-pelan, yang kasus yang di Bogor yang pembakaran itu sudah ada 12 tersangka, ada 7 yang dewasa, 5 anak di bawah umur ya. 5 di bawah umur? Ya. Oke. Nah, sanksi terhadap ormas yang diketahui mungkin oleh kepolisian sampai pembubaran atau seperti apa? Ya kalau ormas sampai saat ini dalam artian belum ada ya Mbak. Maksudnya keterangan dalam artian secara hierarki dari pimpinannya merintahkan ini belum kita ketemukan. Ini case per case dalam artian ya oknum yang berbuat melakukan itu karena terprovokasi yang bersangkutan membaca di medsos. Ada temannya katanya diculik, ada temannya ditusuk. Ya ini yang terjadi. Yang belum tentu kebenaran ya, tentu kebenarannya. Sehingga mereka akhirnya balas dendam. Ini yang terjadi. Beberapa kasus ini dari provokasi dari medsos. Nah, Kapolda Jabar, Pak Awi, bagaimana komunikasinya dengan mungkin Mabes Polri ya saat ini sejauh ini tentang dirinya yang sudah kemudian mengakui dan kemudian sudah menjelaskan dulu perkara ini? Saya pikir mungkin dengan pimpinan ya Mbak itu kali itu. Oke, baik. Pak Bekto melihat, oke kita evaluasi, tapi kemudian ini kan jangan sampai lalu menguap gitu ya. Hasilnya ini nanti akan, ya sudahlah win-win solution, tapi kemudian tidak dikenakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Anda optimis tidak akan ada salah dan benar? Harus jelas selama polisi itu bertindak profesional, bertindak mandiri itu artinya dapat dipertanggungjawabkan, harus ketemu. Ya, polisinya bertindaknya sudah benar atau belum, melakukan upaya pencegahan atau tidak dapat dilihat dari laporan-laporan nanti upaya pencegahannya seperti apa. Terus kemudian penindakannya kan tidak mungkin nanti menindak kalau tidak adil, salah satu yang merasa dirugikan akan diam saja. Itu semua kan akan dievaluasi. Prinsipnya ini adalah sudah kejadian. Ya. Untuk menghadapi kejadian ini polisi bertindaknya harus benar-benar adil. Yang pertama, ya. Yang kedua, kalau ada terjadi miss dan sebagainya, Kompolnas tetap akan mendorong pengawas internal bekerja optimal.
Bang Andi, dampak ormas ya, sekarang sudah mulai melek dengan masuk ke saluran hukum. Tadinya kan tidak gitu. Tadinya masih jarang lah yang masuk ke saluran, tapi sekarang sudah mulai ke sana. Apa yang Anda lihat? Fenomena apa yang Anda lihat di sini? Justru itu positif. Menurut saya kalau kemudian semua orang sudah kalau ada sesuatu persoalan kemudian masuk ke saluran hukum. Kita negara hukum dan memang seharusnya seperti itu. Nah, bagaimana kita kemudian memelihara gejala yang baik ini, itu katakanlah ini upaya saling lapor dan lain sebagainya. Menurut saya kalau itu dilakukan secara benar, itu harus kita dorong. Supaya jangan sampai kemudian masing-masing orang melakukan tindakannya menurut kebenaran masing-masing. Dalam arti kata ya melakukan tindakan masing-masing. Nah, oleh karena itu, supaya ini bisa harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Kompolnas tadi, bagaimana kemudian jangan sampai nanti kelihatan berat sebelah. Kasus pembakarannya yang dipercepat, tetapi yang awal yang terjadi di Bandung itu sebagai pemicu malah dilambatin. Nah, ini jadi persoalan bagi publik. Nah, oleh karena itu, sesensitif apa yang bisa terjadi, Bang Andi? Bukan, ini sekali lagi kan ini soal trust, Mbak. Yang paling mahal di kita itu trust. Di mana-mana pun, bukan hanya soal ekonomi. Ya, soal apa, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap baik pribadi, institusi, itu kemudian akan menjadikan kita lebih dewasa kalau kita percaya kepada sesuatu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menciptakan kepercayaan itu? Ya, tadi itu yang disampaikan. Proses semua, laporan semua diproses, yang memenuhi syarat kualifikasi alat buktinya diproses lanjut, yang tidak memenuhi syarat proses alat buktinya tidak cukup, ya dihentikan, disampaikan secara jujur. Kemudian yang kedua, dahulukan mana yang laporannya lebih awal. Kemudian apalagi kalau bersebelahan, jangan nanti kemudian berat sebelah. Ini yang terakhir melakukan kesalahan, kemudian diproses lebih cepat. Ini menjadikan tanda tanya bagi publik. Nah, itu menandakan bahwa supaya jangan ada keberpihakan di antara satu kelompok yang ada. Itu akan semakin membuat kita dewasa, baik dari sisi berdemokrasi maupun dalam rangka penegakan hukum di Republik ini. Nah, itulah cita-cita hukum kita. Bagaimana kemudian orang dikatakan sejajar di depan hukum. Equality before the law. Balik ke ada elemen polisi tadi di sana. Pak Bekto berharap tadi sama tidak dengan Bang Andi bahwa Undang-Undang Nomor 28 tadi ya akan tetap, atau pasal 28 tadi tetap kemudian sudahlah strikkan saja agar tidak ada yang menjadi pembina, karena akan sensitif kalau ada kasus serupa. Saya lebih memandang kepada undang-undang itu kalau sebaiknya kalau dibuat itu jangan sampai debatable. Jadi saya sebaiknya mendorong teman-teman dari Komisi 3 dan sebagainya belajar betul membuat kalimat itu jangan sampai ini debatable gitu. Ya, soal pejabat apa itu harus yang jelas di dalam penjelasannya. Oh, itu oke. Lalu kemudian artinya masih banyak yang harus direvisi gitu menurut Pak Bekto. Saya pikir nanti di dalam penjelasannya itu karena kan menjelaskan sesuatu kalimat juga tidak mudah. Ya, nanti multitafsir gitu ya. Iya. Bagaimana sesedikit mungkin supaya jangan multitafsir. Berarti ini undang-undangnya juga yang bikin bingung gitu ya. Disampaikan oleh Pak Bekto tadi. Tetapi sebenarnya untuk lebih mudahnya, sekarang ini kan sudah terjadi nih, sudah ada undang-undangnya pasal 28-nya bunyinya seperti apa. Nah, supaya itu bisa kita tahu apa maksudnya, ya harus ditahu asbabun nusulnya kan. Harus ditanyakan kepada pembuat undang-undangnya. Nah, pembuat undang-undang yang lalu kan Komisi 3, yang lalu undang-undang kepolisian. Nah, nanti maksudnya apakah dimaksud tidak boleh sama sekali supaya bersesuaian dengan Perkap yang ada, peraturan Kapolri. Kan peraturan Kapolri menerjemahkannya boleh asal izin atasan. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh pejabat pembuat undang-undang? Nah, itu insya Allah nanti akan terungkap dalam rapat kerja bersama Kapolri di Komisi 3. Itu kapan tuh Bang Andi? Mungkin dalam waktu dekat ya akan ada rapat kerja, tapi bukan membahas hanya soal ini saja. Ini soal rapat-rapat biasa saja. Kalau ada hikmah justru ormas yang disebut sering bermasalah nggak pernah Pak kita bantu dan nggak pernah ada kerjasama dengan kita. Jadi itu sebagai catatan saja, ormas itu prinsipnya mandiri Pak, sukarela dibentuk. Jadi dari sejak dulu mulai Republik belum berdiri, ormas itu kan diberdirikan secara sukarela, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta, dan dia memang di undang-undang ini ada pembaruan yaitu harus transparan dan sebagainya pendanaannya. Jadi kalau dia menghimpun dari masyarakat maka dia harus transparan. Kalau dia memungut anggota dia juga harus transparan kepada anggotanya. Jadi undang-undang ini sudah sangat maju, bahkan lebih maju daripada undang-undang partai politik. Karena keuangannya itu ada 5 yang dibolehkan.
Kalau undang-undang partai politik kan hanya 2. Baik, yang pasti kita harapkan nanti revisi ini berdampak baik dan juga tidak menjadi alat pembungkaman ya Pak ya, bertentangan juga nanti dengan undang-undang kebebasan berpendapat dan menjaga betul demokrasi ini supaya tidak kembali seperti dulu subjektif pemerintah. Tapi juga bukan berartinya lembek atau lemah Pak tidak. ya? Ada penegakan hukum yang mungkin perlu nanti disosialisasikan sudah berapa polda-polda itu nahan, sudah berapa proses pengadilan ini yang belum pernah ada sosialisasikan sebelumnya. Itu kan hilirnya Pak, muaranya di sini muaranya Pak. Ya. Atau dibubarkan misalnya yang terlalu berlebihan banyak bermasalah begitu Pak ya. Saya kira itu sudah ada yang dibubarkan. Ya, seperti tadi dikasih contoh, kita juga sudah tidak ada kegiatan lagi. Ya Pak Budi tadi ya dari Kemendagri ya, Pak Awi ada pertanyaan juga, mudah-mudahan nanti soal ketertiban yang atau penindakan dilakukan terhadap ormas-ormas yang mungkin nakal begitu ya, harus transparan tadi ditanya, agar ketahuan juga ini sebenarnya ada selesai tidak sih penindakannya begitu Pak Awi tadi ya, saya pikir perlu diintegrasikan ya dengan instansi terkait ya. Memang tidak ada masalah terkait dengan pendataan demikian. Tapi kembali lagi kebanyakan dari kes-kes ini yang kita temui ya tadi oknum-oknum yang terjadi ya. Oknum-oknum yang terpancing dengan tadi hasutan-hasutan, provokasi-provokasi dari media sosial. Jadi provokasi yang paling terasa betul menjadi pemicu ya buat penyelidikan Propam gitu ya Pak Awi. Nah Pak Bekto, kita melihat nanti kan ini kan berjalan, Propam masih berjalan. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena kalau lama biasanya nanti ada lagi takutnya pemicu yang lain, atau seperti apa Pak Bekto? Propam sendiri juga nanti akan ditagih oleh masyarakat. Kamu kerjanya apa? Hasilnya mana? Itu juga Propam juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir ini nggak ada yang bisa disembunyikan sekarang ini. Si A berbuat apa, si B berbuat apa, masing-masing kan ada bukti. Bagaimana tinggal mengumpulkan bukti-bukti itu, kita berpikir positif saja. Ini pelajaran tidak bagus, mudah-mudahan bagaimana untuk tidak terjadi. Karena begitu mudah untuk membuktikan ini. Siapa berbuat apa, bersama siapa, bagaimana, ini tanggung jawab siapa, dan sebagainya. Tapi kan ranah pembuktian itu hanya ada di tangan polisi juga begitu Pak Bekto? Meskipun di ranah polisi, tapi kan polisi diawasi oleh masyarakat. Pertanggungjawaban bukan hanya pengawas internal loh, pertanggungjawaban juga kepada pengawas eksternal, kepada negara. Ini bapak-bapak dari Komisi 3 DPR kan setiap saat bisa memanggil Pak Kapolri. Ya, kalau nanti polisinya bersalah ya harus disesuaikan aturannya seperti apa. Belum lagi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pak Awi yang sibuk terus ini kan kaitannya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah Bang Andi, terhadap ormas ya, karena tadi kan sudah dibilang sudah lebih maju nih undang-undangnya, persyaratannya, peraturannya, tapi kenapa masih ada seperti ini ya? Menurut Anda kenapa? Saya yakin dan percaya bahwa keinginan kita membentuk ormas, undang-undang ormas yang lalu dan melahirkan banyak ormas, dan yang berakibat sebenarnya kan dulu ini tuntutan reformasi. Jadi undang-undang nomor 17 tahun 2013 itu buah dari reformasi kita. Yang hari ini dianggap ini bisa berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Nah, sehingga sekarang orang semua termasuk pemerintah kelabakan. Karena prosedur pembubaran ormas itu kalau ada yang bermasalah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita boleh melihat apa yang terjadi dari dahulu, Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo, kemudian Pak Kapolri juga ya, bukan hanya dari Pak Tito, masih zamannya Pak BH itu dari dulu pingin ini ormas ini tuntutan masyarakat harus dibubarkan. Tapi kita terhalang karena mekanismenya yang begitu rumit, bahkan harus sampai ke pengadilan untuk membubarkan sebuah ormas. Tetapi kalau saya katakan bahwa kita jangan ambil negatifnya. Kita ambil bahwa ini aset bagi kita untuk, kan katanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita kemudian harus seragam dalam satu persepsi. Betul. Nah, oleh karena itu ini menjadi resonansinya akan semakin baik kalau kemudian ini mampu dimanage secara baik. Ya kan? Ini yang harus dimanfaatkan oleh kita semua, termasuk Polri. Jangan terlalu membenci juga tetapi manajemen konflik di dalam tengah masyarakat ini perlu kita juga apresiasi dan harus kita memainkan peran yang bagus. Karena kalau tidak terjadi harus ada tercipta keseimbangan baru. Nah, itu yang perlu kita dibutuhkan oleh bangsa ini. Keseimbangan baru ya? Keseimbangan baru. Kemarin belum seimbang. Nah, bagaimana cara menciptakan keseimbangan baru? Sekali lagi, itulah perlu ada kajian-kajian lebih dalam dan tentu ada pendekatannya yang lebih